Pak urusannya Agama. Pak? Memang Iya. bermulai dari agama Pak. Endingnya situ. Ini masalah Jokowi. Ini Endingnya di situ. boleh ya. Benar. Saya amat sangat Amin ini itu. tanpa ini bukan data ya. Ini kita bukan data, tapi ini feeling saya pribadi. Memang antara Jokowi dengan PDIP ini memang ditunggangi oleh agama. Makanya yang paling geton itu Pak Refli Harun sama orang-orang Islam ini kan yang mau manas-manasin terus kan. Menurut saya ini memang ditunggangi oleh agama, memang supaya karena sekarang agama sama sekali tidak mendapat porsi loh. Ya, Nyaris benar, tidak benar. mendapat porsi Iya. loh di pemerintahan Di Prabowo. peta politik, benar. Kata tidak dapat agama. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Dan sekarang agama lagi mau cari tempat, lagi cari rontoknya, kongsinya Prabowo Gibran. Makanya PDIP-nya dihajar, diperalat oleh orang-orang agama ini, apalagi Anies masuk di dalamnya. Yang saya tambah nggak ngerti lagi, si Ahoknya kayak kebo dicunguk sama si Anies ya kan, nurut kan? Yang aneh kan, Kacau. Anda kalau ngelihat ya, Kacau. ini kan Anies sama Ahok kan bikin LSM bersama kan? Ahok sama Anies kerjasama bikin LSM, tahu nggak Anda? Pak Teddy sebentar nih, Pak Randi mau jalan. Saya cuma dapat ada 5 menit. Anyway, ini yang sudah saya pernah katakan berapa kali. Ini spider web ini. Sarang laba-laba. Semua pada gigit. Kalau dia bongkar, hancur ini semua. Ya kan? benar. Dari kepolisian. Iya. Dari kepolisian. Iya. Contoh soal si Harvey Muiz ini. Nah, ini dia cuman jadi victim, jadi apa namanya itu? Jadi umbal, apa namanya bahasa Indonesia, kan jadi victim. Dari Muiz ini berani bongkar dia. Ayo kalau berani. Bintang 4, bintang 5, bintang 7 semua kena itu. Itu duit gede. Nah, ada yang berani apa namanya yang ngutang-ngatik si sampai itu kepolisian. Thank you well, itu Phil. Listio itu. Three classes Berani nggak? Nggak ada yang berani. Terus kejaksaan. Ada berani yang ngutang-ngatik kejaksaan? Kagak ada. Soalnya udah spider web, udah lapang sarang laba-laba, saling menggigit. Nggak bisa. Right. Terus kehakiman juga. Contoh soal udah tahu kehakiman. Di Surabaya itu 20M orang bunuh keluar. Ya itu kan di kehakiman. Terus sekarang kita mengharapkan Prabowo ini sebagai pangeran sakti. Gak bisa. Pak Prabowo ini kartunya udah dipegang sama si Jokodok. Gak berani dia. Jadi dia berani bongkar. Ayo, saya pikir, wah ini Prabowo menang. Kita ini mulai dari starting from the clean slate ya, dari batu yang bersih. Kita bersih ya, Indonesia maju. Gak bisa, nyatanya nggak bisa. Ya kan? Soalnya ini spider web begini, ini sarang laba-labanya udah terlalu ketat. Nggak mungkin. Tiap orang itu memegang kartu sendiri-sendiri. Kalau contoh soal si Prabowo mau ngantem mau ngantem si Sigit. Sigit itu bilang, gua udah punya kartu, lu jangan macem-macem sama gua. Ya kan? Terus dia mau ke KPK. Dia mau bersihin KPK. KPK bilang, hehe, gua ini punya kartu, lu semua orang itu nggak peduli lu di depan saya Luhut Panjaitan kayak apa, gua udah punya kartu lu semua. Jadi nggak berani. Jadi tiap orang saling menyelamatkan diri masing-masing. Gara-gara itu spider web mereka ada celah. Saya pikir jadi Indonesia itu apa? Perlu pangeran yang bersih putih untuk menghapus semua ini baru negara bisa maju. Aside from religion ya, yaitu agama itu again itu urusan lain. Tapi kalau urusan menggigit atau cari orang bersih susah, nggak ada. Ya itu kalau menurut saya sih, kalau mau buka-bukaan gitu, nggak ada yang berani. Dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kehakiman, semua udah isinya bajingan semua. Saling gigit. Ya, Ibu Irma itu dari Nasdem itu saya agak seneng sama orang.
Dia bilang semua politisi di Indonesia ini semua bajingan. Dia ngomong semua ini korupsi. Ayo, ada yang berani bantah nggak? Itu. Jadi ya 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 terus kedua yaitu agama. Kalau udah ada urusan Ya, agama, endingnya agama, Pak. Urusannya, Agama. Pak. Memang Iya. bermulai dari agama, Pak. endingnya situ. Ini masalah Jokowi. Endingnya Ini di situ. boleh ya. Benar. Saya amat sangat Amin ini itu. tanpa ini bukan data ya. Ini kita bukan data, tapi ini feeling saya pribadi. Memang antara Jokowi dengan PDIP ini memang ditunggangi oleh agama. Makanya yang paling geton itu Pak Refli Harun sama orang-orang Islam ini kan yang mau manas-manasin terus kan. Menurut saya ini memang ditunggangi oleh agama, memang supaya karena sekarang agama sama sekali tidak mendapat porsi loh. Ya, Nyaris benar, tidak benar. mendapat porsi loh di pemerintahan Di Prabowo. peta politik, benar. Kita tidak dapat agama. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Dan sekarang agama lagi mau cari tempat, lagi cari rontoknya, kongsinya Prabowo Gibran. Makanya PDIP-nya dihajar, diperalat oleh orang-orang agama ini, apalagi Anies masuk di dalamnya. Yang saya tambah nggak ngerti lagi, si Ahoknya kayak kebo dicunguk sama si Anies ya kan, nurut kan. Yang aneh kan, Kacau. Anda kalau ngelihat ya, Kacau. ini kan Anies sama Ahok kan bikin LSM bersama kan. Ahok sama Anies kerjasama bikin LSM, tahu nggak Anda? Nih, wah, itu sign on saya. Tadi kena ini ya, nih. Mungkin Anda yang belum tahu nih ya, saya update nih ya. Nih bentar ya. Bahwa Ahok dengan sorry ya, ini ya saya tunjukkan ya. Ini kan ini Banyolan semua ini kan. Ya. Ya, duet. Ya kan bikin ormas ya. Anies dan Ahok bikin ormas ini ya. Kan kacau ini ya. Ini kan kacau ini kan. Waduh. Wah, ini isinya iklan-iklan, saya sebel ini ya kalau yang begini-begini nih. Nah. Ini pakai titik yang lebih enak ya. Anies Baswedan diberi gelar pahlawan transformasi. Kalau Retno merasa jadi sekjen LSM lebih penting. Mana nih ya? Ya, oke. Menarik ya, saudara ya. Ini menarik sekali. Ya, silakan ditafsirkan sendiri-sendiri, persepsi sendiri-sendiri. Tapi memang ada banyak sekali hal-hal yang tidak konsisten di dalam politik ya. Kalau ya ini bukan cerita dendam atau ini cerita tentang prinsip dan etika politik ya, saudara ya. Memang Anda kalau cerita politik, etika politik Indonesia tidak ada etikanya. Sehingga kalau Anda terus mau mempertahankan etika itu, Anda akan dilibas habis, saudara. Anda tidak mungkin ya istilahnya tetap mempertahankan etika. Saya nggak tahu ya. Ini mungkin saya kalau salah ya mungkin saudara-saudara boleh saja ya. Kalau Anda duduk sama tukang beca, Anda tidak mungkin terus mempertahankan aturan mannernya Anda ya sebagai seorang priayi, saudara. Kalau Anda duduk sama preman, Anda tidak mungkin tetap dengan manner sebagai seorang priayi yang lemah lembut sopan santun, dilibas kamu sama mereka, saudara. Tapi kalau kamu jadi preman, terus kamu duduk di tengah orang-orang bangsawan atau orang-orang terpelajar, terus kamu mau dengan gayamu yang cakcuk, ya enggak bisa, saudara. Ya saya kalau segi sama Belanda, dulu saya pakai anting, saudara ya. Karena saya tahu gereja di Belanda itu konservatif, saya lepas anting saya. Bahkan gereja-gereja anak muda Belanda pun nggak ada yang pakai anting, saudara.
Saya lepas anting saya dulu, saya pakai anting. Saya pelayanan dari tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia ya. Saya pakai anting, saudara. Serius ya. Sampai ada, pokoknya pendeta ngundang saya, ya pokoknya saya cuek, saya datang masuk, saya pakai anting, saya khotbah, saya pakai anting sebelah kiri, saya khotbah, saudara, di kebaktian umum segala macam. Pendeta bikin saya Belanda, ya saya harus mannernya itu harus saya lepas. Karena saya mau nginjili orang Belanda, saya harus masuk dalam siklus mereka. Nah, di dalam politik saya kira juga begitu. Kamu tidak mungkin menggunakan etikamu yang menjunjung tinggi etika yang kamu pribadi kamu, sementara kondisimu tidak seperti itu, nggak menjunjung tinggi. Jadi memang harus ada orang yang kuat yang bisa mempengaruhi politik Indonesia itu. Ya itu saran dari saya ya, saudara ya. Saya kira begitu ya. Mungkin boleh dilanjutkan lagi ya, yang lain mungkin Pak Teddy tadi mau melanjutkan atau Pak Paul Dere Iya, dulu. tadi Boleh silakan. supaya kita ada sedikit kecerdasan ya, kita harus mengerti dulu. Sudah pernah kita ulas-ulas supaya kita ada apa definisi berpikir jelas. Definisi tentang oligarki itu apa gitu. Tapi tidak usahlah kita mau itu. Bagi teman-teman di Syria aja, di mana aja di GPT itu Anda bisa lihat, baca itu. Itu kita mau masuk ke situ. Artinya bagaimana kekuasaan itu yang sifatnya negatif lah dari pemahaman oligarki. Karena aristokrat dengan oligarki itu kakak beradik gitu. Nah, ini yang saya mau menyampaikan bahwa negatifnya kirain oligarki tetanggaan, di Pak. situ ya. Bukan Iya. tetanggaan ya Pak, kakak beradik ya Pak. Iya, tetangga atau kakak beradik aja ya. Sebenarnya lebih dekat lah. Artinya oligarki kita yang sifatnya kiranya negatif lah gitu. Artinya barangkali di tempat lain yang Pak Paul katakan di Amerika nggak apa-apa oligarki. Karena apa? Mereka tidak lagi mengejar kekayaan dan lain sebagainya. Karena kemakmuran rakyat di semua elemen sudah selesai. Gitu. Percaya. Tapi kita nggak usah bandingkan di situ, karena compare. Saya mau masukkan konteks oligarki di Indonesia. Bagaimana saya bilang tadi, itu kepentingan-kepentingan yang diundang-undangkan bahwa bumi air dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan segala isinya, tetapi di Indonesia tidak. Itu maksudnya. Kemudian oligarki ini yang orang-orang sedikit menguasai. Jangan bicara ekonomi lah, bicara politik. Orang-orang ini yang sedikit ini dia lebih banyak menguasai dengan bahasa politik kepada penduduk Indonesia. Dengan mengambil lebih otentik, mengambil kekayaan negara itu. Itu yang jeleknya. Oleh sebab itu saya cuma mau mengatakan di sini bahwa bagaimana oligarki di Indonesia, janganlah terlalu individualis, jangan terlalu egois lah. Bagaimana kekayaan yang ambil ke negara, ya. Anda punya tambang, punya apa ya, kasihlah untuk negara. Nah, ini yang jadikan persoalan bagi negara kita. Ya, kemarin saya dengar baik-baik pengertian ada oligarki di Indonesia seperti itu nggak terhitung ya yang 9 naga itu karena dibilang mereka positif untuk kayak kemarin mereka adalah oligarki positif, mereka yang membangun, mereka yang membuka ribuan lapangan kerja di Indonesia, bukan yang tambang-tambang itu. Kemudian bilang si pengusaha rokok itu Pak berapa juta aja, berapa ribu tenaga kerja dia pakai di sana di Jawa sana untuk jadi tenaga kerja. Yang begitu itu maju atau dia bikin pabrik apalah, cookies, pabrik Indomie, Supermi lain sebagainya. Dia itu positif karena buka itu. Yang saya maksudkan ini ada kita oligarki ini gitu. Sistem bagaimana merusak sumber daya alam negara gitu. Kemudian kita cari benang merahnya. Dia berafiliasi dengan siapa sih ini Jokowi? Ternyata benar juga kita katakan kemarin kan dia berikan izin usaha tambang kepada kelompok-kelompok ini, dia buka kelompok ini, dia jual ini. Tetapi demi kepentingan melanggengkan kekuasaannya. Bukan tadi Pak, ini bukan demi mensejahterakan rakyat Indonesia itu. Itu yang menjadi apa? Menjadi kesenjangan orang bersih. Mengolah alam di Indonesia itu penting rakyat Indonesia tidak benar jam uang dari mana itu orang luar biasa Pak. Persoalannya ya sumber daya alam kita Pak
sudah semakin itu diambil oleh orang asing dan investor, kemakmuran bagi rakyat Indonesia tidak ada. Baru orang bilang ada Pak, di mana ada? Stunting aja makanan dikasih itu. Pajak aja dinaikin. Baru ditanya pajak itu untuk siapa gitu. Orang bertanya, kalau memang pajak itu untuk kesehatan rakyat, kenalah, melainkan itu terbalik gitu. Memang kita belajar ya, itu teori kekuasaan yang satu dibilang bahwa kalau undang-undang itu, kalau undang-undang dari atas adalah undang-undang yang mengatur supaya yang di bawah ditekan. Kali undang-undang dari bawah, bagaimana undang-undang di bawah mau menekan orang yang di atas. Itu memang filosofi lama gitu. Artinya rakyat itu bikin undang-undang untuk menekan orang yang di atas ini yang terlalu rakus. Tetapi sebaliknya orang di atas ini menekan, bikin undang-undang untuk menekan orang yang di bawah gitu. Hingga lebih miskin. Nah, ini yang harus jadi jawaban bagi negara. Nah, kita bertanya, kenaikan pajak itu ternyata tidak ada untuk kepentingan rakyat, tetapi di mana-mana diuberkan Pak, dibilang wah kita ada nikel lah, ada boksit lah, ada emas lah, ada tembaga lah, ada batu bara lah, nomor 1 di dunia. Itu dikumandangkan terus oleh elit-elit politik Pak, demi membodohi rakyat kita gitu. Itu persoalannya. Nah, ini yang saya mau definisikan tentang oligarki di Indonesia. Masalah positif negatifnya untuknya memang benar. Ada oligarki, benar-benar saya bilang oligarki yang positif. Seperti yang disampaikan oleh kemarin kita Jeffrey Winters, saya masih ingat kita diskusi tentang itu. Banyak jenis-jenis oligarki. Nah, cuma yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kelompok kecil ini dengan menggunakan ekonominya, kekuatan keuangannya untuk mengatur yang lebih besar itu. Nah, ini persoalannya, itu yang terjadi di negara kita. Nah, ini yang kita sebenarnya dicerahkan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya masyarakat kita jangan dibodohi. Tetapi walaupun kita mengalimatkan seperti ini dibodohi, Pak, ada satu saya bilang tingkat moral dan etikanya itu yang saya itu diakibatkan oleh karena ada budaya yang saya bilang tadi, budaya Islam yang sudah jadi benalu di negara kita. Jadi parasit lah, jadi apa lagi ya? Jadi cancer lah. Saya masih ingat di kebun saya ada pohon lansat, Pak. Itu sudah itu oleh benalu, sehingga pohon itu tidak membuahkan banyak, tidak daun-daunnya tidak subur karena sudah ada benalu yang melingkar di pohon itu. Negara kita sama, Pak. Negara kita substansinya, dasarnya karena benalu budaya Islam itu sudah mengakar, sehingga orang kalau tato itu Pak adalah bukan moral dalam konteks iman dalam hati, bukan. Itu yang moral itu adalah bagian dari luar. Apa dibilang ada dua kan, kebudayaan, ada yang dari luar, ada yang dalam. Kalau kemudian kita bikin seni, tari-tarian, mau tato badan itu enggak ada pengaruh, mau anting-anting bukan. Tapi kan Mas, yang etika moral kan di dalam hati kita, Pak. Itu kan bagaimana kita rasa bersalah. Ya, seperti yang dilakukan orang Jepang yang notabene-nya mereka Shinto atau di itu Buddha, karena merasa mereka gantung diri atau lain, itu sangat luar biasa. Di Indonesia Pak ada moral itu, tapi moral itu sudah dirusak oleh budayanya Islam. Budaya, saya tidak bilang agama, budayanya Islam. Islam yang merusak sistem semua di negara kita. Tetapi kalau Anda tidak percaya kenapa argumentasi saya ini, hipotesa saya ini, Anda aja bertanya kepada tetangga Anda, kepada lingkungan Anda, di semua elemen, apakah dia lurah, apakah dia PNS, apakah dia ABRI, apakah dia polisi, kemudian apakah dia rakyat biasa, tanya kepada tokoh gereja, tanya, benar nggak gitu? Yang merusak sistem itu kalau bukan Islam. Oke lah. Kita kembali oke lah. Bilanglah narasi empirisnya, sejarahnya, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Atau kita bicara sejarah Majapahit, Gajah Mada, Majapahit. Kemudian masuklah lembaga-lembaga budaya ini. Dari situlah mulai negara kita tidak maju. Dari zaman Soekarno, Sumpah Pemuda dan sebagainya. Nah, datang di zaman kemerdekaan, baru kita tarik ulur ke belakang. Oh iya ya, apa yang salah?
Karena saya bilang tadi, benalu budaya Islam itu sudah kuat di negara kita. Tidak heranlah mereka melakukan apa itu korupsi berjemaah. Mereka kan anggap halal. Uang dikorupsi itu dibangun masjid. Uang korupsi itu dikasih makan kepada anak-anak pesantren. Cuma menutupi moral mereka yang rusak. Tetapi itu harus ditelaah benar ya, katakan enggak. Itu benar, nanti mereka introspeksi sendiri. Saya bilang hampir semua lembaga pendidikan tinggi di Indonesia itu yang bernafaskan budaya Islam itu akumulasi dari korupsi semua, Pak. Umpamanya mau bagaimana, Bro Purnesa? Ya coba tanya hibah-hibah itu dari mana gitu. Kemudian hibah yang diberikan oleh negara kepadanya kenapa tidak boleh dikontrol oleh KPK? Kenapa tidak boleh dikontrol oleh BPK? Kenapa tidak bisa dikontrol oleh inspektorat? Kawan-kawan saya banyak di inspektorat, jenderal pajak, jenderal pengawasan, mereka katakan nggak bisa gitu. Karena memang sudah sudah tersandra gitu. Nah, ini yang jadi rusak di negara kita kalau mau sekarang saya bilang apa yang harus dirubah? Saya bersyukurlah masih ada oligarki di Indonesia yang sifatnya cerdas, dia berpikir menggunakan kebodohan orang-orang ini untuk mengambil kekuasaan itu. Seperti yang dilakukan oleh elit sekarang. Percaya nggak yang saya bilang oleh elit? Presiden kasih izin usaha tambang kepada lembaga-lembaga, sebelah ada lembaga-lembaga budaya Islam. Kasih ke Muhammadiyah, MUI, NU supaya mereka terdiam. Tetapi akumulasi itu dari hasil tidak etis, tidak bermoral untuk diberikan itu. Karena bukan dari usaha sendiri orang itu, dia mengambil sumber daya alam itu karena dia punya pengambil kebijakan di negara gitu. Apakah dia sebagai rakyat biasa mampu memberikan izin kepada kelompok itu? Tentu tidak. Karena dia presiden, dia berani memberikan hak itu. Tetapi apakah itu wajar? Karena dia melakukan korupsi begitu gitu. Karena mentalnya sudah begitu. Bagaimana cara saya mau menutupi kenakalan saya pergunakan aja agama, budaya agama di negara kita yang lebih mayoritas. Supaya saya tidak ada. Karena dia bilang, si politik, si sosiologis ini mengatakan, yang cuma menakutkan di negara kita bikin impeachment bukan DPR loh, bukan MPR, dia bilang. Yang menakutkan ini lembaga ini. Kalau dia mampu memobilisasi seluruh lembaga NU dan saya akui lembaga PBNU, NU, saya akui Muhammadiyah dan majelis, karena mereka mampu impeach satu kalau negara budaya agama itu gitu. Cuma itu yang mereka kalau itu Pak nggak bisa DPR MPR saya bilang nggak bisa DPR mau impeach apa yang pada impeach ada pernah di negara kita di impeach itu mau bilang Gus Dur itu bukan di impeach mau bilang Habibie bukan di impeach Soeharto bukan di impeach semua nggak ada yang berani. Sekarang saya bilang yang merusak sistem negara kita benar-benar adalah saya bilang adalah budaya Islamnya itu. Kemudian pertanyaan Pak kita tanya balik kepada rakyat di Indonesia. Bagaimana budaya Islam itu? Bapak lihat ya, budaya Islam itu hampir semua syariat itu sudah masuk ke lembaran-lembaran negara kita, Pak. Semua dia udah masuk. Ajarannya dia bilang dari pendidikan, saya ulang pendidikannya. Kemudian bilang tadi Ibu Ellen tadi, Pak Teddy ini ada subsidi untuk naik haji, belum ada subsidi untuk pesantren, belum ada subsidi untuk masjid-masjid, belum ada musola-musola, belum ada apa lagi, macam-macam dibentuk lembaga-lembaga itu supaya dapat subsidi dari negara. Itu kan itu masih di era APBN, belum dia masuk ke pemerintah daerah, era APBD. Mereka ambil lagi uang di era, setelah di RPBD ada lagi di RPBD, dia masuk ke tingkat kabupaten. Sampai di kecamatan, sampai di kelurahan. Ini oleh sebab itu nggak dianalisa oleh Ibu Sri. Percuma lah saya bilang negara kita lebih Bu Sri Mulyani balik lagi ke Amerika supaya mendapat kehidupan yang sangat bebas, tidak terikat dengan menakutkan membangun negara kita. Baru persoalannya sekarang dengan apa cara kita membangun negara kita? Harus cari orang yang benar punya track record, rekam jejak yang baik,
Kemudian dia punya moral, punya etika, punya latar belakang yang kudus suci. Supaya orang percaya, dia tidak akan terjebak dengan hukum. Prabowo kok sama? Prabowo dia jadi presiden kan dia tersandra. Ya, tinggal menunggu, cuman baguslah media-media yang selalu dengan basar-basarnya bisa menutupi. Si Prabowo ini bisa dia bisa menggunakan media-media mainstream ini jadi basar. Itu nggak apa-apa. Menutupi supaya jangan mengoreksi masa lalunya. Lainnya cuman ada yang muncul adalah vlog-vlog yang saya bilang tadi yang kecil itu. Mereka boleh menyampaikan itu. Bagi saya juga sama. Kecuali ini Prabowo berani berbicara pertobatan gitu. Saya sampaikan karena cuma di situ. Kalau mendapatkan keberanian, kejujuran, kebenaran, kekudusan, Anda percaya itu. Kalau teman-teman saya satu Yohanes bilang Kristen yang terdapat itu kalau mau menjadi seorang pemimpin nanti, saya bilang buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Baru mau menyatakan diri siapa. Dan Anda jujur udah lalu seperti ini kok. Lagi dosa lalu sudah dihilangkan. Iya benar, saya bersalah begini. Begini benar, saya benar. Sekarang saya akan membangun. Semua yang ini saya akan bersihkan. Itu ibarat benar. Tapi kalau Anda berpidato, berorasi, tidak ada pengakuan kesalahan masa lalu, bagaimana gitu? Anda mau mengaku. Bagi saya begitu, pendekatan etis begitu, pendidikan moral di situ. Berani pengakuan dulu dong. Nah, kemudian saya mau bertanya, masalah korupsi di Indonesia. Di Indonesia 20 tahun lalu orang lagi korupsi masa diungkit sampai sekarang gitu. Bagaimana cara? Belum lagi kita bercerita korupsi masa lalu, korupsi sekarang dan korupsi masa akan datang. Negara kan kita sudah artinya seperti benang sudah itu ya. Sudah nggak tahu di mana ujungnya. Ya, itu persoalannya. Sekarang yang saya harus harapkan di negara kita yang harus kita para dan adis dan bilang si benalu-benalu ini jangan menumpangi negara gitu, sistem pemerintah negara. Saya bilang Islam ini kalau begini di negara sekuler nasionalisme yang tidak gitu, tidak memandang agama, hilangkan itu. Sekarang masih Pak. Kantor urusan agama aja sudah tidak ada agama semua itu. Bukan di bawah orang Kristen masuk ke Islam gitu. Tapi itu karena budaya, bukan karena agamanya gitu. Di mana agama Islam itu sudah tahu masuk ke negara. Ini yang merusak sistem negara. Itu kan yang merusak sistem negara. Maka berargumentasilah si Islam ini kejayaan-kejayaan masa lalu mereka. Kenapa dulu kita jaya, sekarang tidak jaya? Dia bawa Ottoman ini, Ottoman sana gitu. Sekarang nggak jaya. Karena Anda tidak jaya, salah satu adalah bagaimana lembaga Anda itu, agama Anda sudah masuk ke sistem politik. Itu yang merusak. Sebenarnya negara ini saya tidak tegur agamanya itu. Lembaga agama janganlah berurusan dengan itu, pemerintah lah. Kalau Anda ingin maju, biarkan pemerintah jalan sendiri, you punya agama jalan sendiri. Nah, itu memang benar di negara kita ya, negara beragama, ketuhanan yang maha. Tetapi maksud saya kalau Islam ini harus cerdas, Andalah, teman-teman Andalah yang mau mengatakan kita berpisah dengan negara. Biarlah negara jalan sendiri, kita jalan negara sendiri. Baru Anda bikin kekuatan sendiri. Nanti negara jalan sendiri gitu. Baru Anda kuat. Tetapi kalau Anda menempel seperti menakluk pada negara, itulah kamu mundur. Masuklah kamu punya cita-cita bagaimana negara Indonesia diislamkan. Ya, semua pejabat negeri-negeri yang ada di negara kita tidak boleh ada Kristen. Ya, paling tinggi pergilah di daerah-daerah di mana
di mana adalah populasi penduduk Kristen, disitulah Anda menjadi perkuasa. Di negara kesatuan Republik Indonesia 80% Islam, tetap presiden Islam, wakil presiden Islam, semua dari Islam. Tidak memandang dia pinter tidak pinter, meritokrasi atau tidak meritokrasi, tidak perlu. Yang penting beragama Islam. Inilah yang mundur negara kita. Kan dari dulu, dari zaman Soeharto begitu. Saya masih ingat ya, satu orang ketua sinode waktu dia ke Israel, waktu zaman Presiden Soeharto. Seorang cendekiawan Israel tanya, mengapa di Indonesia waktu itu 90% Islam, kira-kira dia bilang berapa? 8% waktu itu, masih 8% Kristen. Kenapa di pemerintahan hampir waktu itu dia bilang 30% ada orang-orang Kristen. Waktu zaman pembangunan Republitas 1, 2, 3 itu. Lebih banyak orang. Dia bilang lebih baik sedikit berkualitas dari berkuantitas tidak berkualitas. Di Indonesia sama sampai sekarang, berkuantitas tapi tidak berkualitas. Tetapi sedikit di Indonesia yang berkualitas. Tetapi itu real di negara kita sekarang. Di bidang orang pegang kunci ekonomi, ya. Yang saya bilang aja yang elit-elit